Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Budi Hanggara, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan lingkungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan usaha kesehatan lingkungan. Semenjak manusia menghuni planet bumi ini, manusia sudah seringkali menghadapi masalah-masalah kesehatan serta bahaya kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya. Seperti benda mati, makhluk hidup, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Perkembangan upaya kesehatan lingkungan di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1901 oleh W. Schoofer yang bekerja pada Desa Nimba Matskapi mulai menyelidiki anofelin fauna di Delhi. Pada saat inilah permulaan pencegahan atau pemberantasan malaria dimulai di Indonesia, yang tentunya untuk kepentingan penjajah pada saat itu. Pada tahun 1910 diberlakukan peraturan pemerintah untuk mencegah kolera dan samper atau pes, yang kemudian dikeluarkan epidemic ordonansi pada tahun 1911. Perkembangan usaha kesehatan dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 1917 sampai 1941. Perkembangan pengetahuan epidemiologi serta adanya pengalaman di Delhi dan pengaruh-pengaruh perkembangan lainnya. Maka pemerintah Hindia Belanda mulai memikirkan lebih sungguh-sungguh tugas pemerintah dalam kesehatan preventif. Pelopor kesehatan masyarakat di Indonesia adalah John Lee Heydrich, seorang penasihat ahli di dalam bidang kesehatan masyarakat dari lembaga Rockefeller, New York. Ia datang ke Indonesia pada tahun 1924. Kemudian menerapkan falsafah kesehatan masyarakat modern di Indonesia dengan membuat daerah proyek percontohan kesehatan di Banyumas. Periode zaman Jepang sampai penyerahan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1941 sampai 1950. Pada masa ini, usaha-usaha kesehatan tidak terurus. Kenapa bisa tidak terurus? Karena kegiatan diarahkan sepenuhnya untuk berperang, sehingga tidak mengherankan bila warisan yang kita terima pada permulaan kemerdekaan dalam bidang kesehatan, organisasi tingkat nasional maupun daerah dalam keadaan rudimenter. Yang ketiga ini periode 1950 sampai 1960. Pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mulai membangun falsafah kesehatan masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat yang telah dijalankan, antara lain ada pemberantasan penyakit frambusia dengan sistem sederhana dengan pelopornya antara lain yaitu Dr. R. Kodijat. Dalam sistem ini digunakan tenaga juru pantek. Tenaga ini khususnya hanya terdapat di Indonesia, tidak dikenal di negara-negara lain. Tetapi hasilnya sangat memuaskan. Yang kedua ada Profesor Dr. M. Sutopo yang mempelopori penyelidikan dan pemberantasan penyakit kelamin. Yang ketiga ini ada Profesor Dr. Sutomo yang mempelopori pemberantasan penyakit malaria dan sebagainya. Ada periode 1960 sampai 1990. Pada tahun 1960, falsafah kesehatan telah mendapatkan status yang kuat dengan dituangkannya dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan yang disempurnakan dengan UU Nomor 24 tahun 1993 tentang kesehatan. Kemudian disusul juga oleh Undang-Undang Karantina, oleh Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Higini, maupun peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, yang terakhir ini yang kelima periode 1990 sampai sekarang. Usaha kesehatan masyarakat tersebut terus berkembang sampai saat ini yang menjadi unsur pelayanan kesehatan. Dengan usaha-usahanya antara lain ada kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari penjelasannya tersebut, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.